Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berkudapa lagi dalam renungan harian keluarga Gereja Masih Injili Minahasa Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dalam mulai hari yang baru, kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberkati kita ketika kita juga membuka lembaran baru dengan selalu menyertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, karena Dia adalah penolong kita yang sangat setia. Dan oleh kata itu, rindulah kita semua diperlengkapi dengan firman Tuhan sebelum kita akan melangkah di hari ini. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, ya Yesus Kristus penebus kami, sumber keselamatan dan kekuatan yang selalu bekerja di dalam kuasa Roh Kudus dalam diri kami sebagai umat yang percaya. Kami meyakini bahwa kehidupan kami ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kami tetap dalam kesetiaan ketaatan hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalaupun kami ada sampai hari ini menikmati kehidupan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bila kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini semua kami pakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan dimanapun kami pergi dan kami berada, kami tetap mewartakan firman, menjadi berkat supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami siap untuk menerima kabar baik, kabar sukacita dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, hamba-Mu yang akan memberitakan, setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Ini doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat untuk kita semua dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema jangan menyerah kalah, melainkan bertekunlah. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu mengasihani diri sendiri adalah awal seseorang menyerah terhadap perjuangannya. Ia berhenti berharap. Ia merasa hanya dia seorang diri saja korban dari kenyataan. Mengasihani diri tentu akan melemahkan semangat dan daya juang. Nah, Tuhan Allah memberi kita talenta, namun kita menganggap semua itu biasa-biasa saja. Bukan orang lain, sebaiknya diri kita sendiri yang kurang menghargai apa yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Padahal di dunia ini bukan hanya kita saja yang menderita. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya untuk dikerjakan dan ditunaikannya. Setiap orang bekerja dan berusaha melakukan apa yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Nah, keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan jemaat bahwa penderitaan dialami oleh semua makhluk, termasuk orang percaya. Nah, tak ada yang bebas dari penderitaan sampai tiba saat keselamatan kekal. Nah, untuk tetap bertahan di masa penantian, siapapun harus memiliki pengharapan teguh. Nah, di dalam pengharapan itulah anak-anak Tuhan berusaha sebaik-baiknya dengan penuh ketekunan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kuasa kegelapan selalu memiliki cara untuk merampas kita, dan hanya mereka yang tekunlah dalam bertahan memperoleh kemenangan. Ketekunan sangat penting dimiliki setiap anggota keluarga Kristen. Nah, tekun dalam usaha pekerjaan, tekun mengejar cita-cita, tekun mencari perkenanan Tuhan Allah, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang menggoda serta melemahkan iman. Dan kita waspada dengan kuasa kegelapan serta mengedepankan Tuhan Allah dalam memecahkan persoalan hidup kita. Yakinlah, kita tidak sendiri. Tuhan Allah melalui Roh Kudus selalu ada untuk kita.
Bahkan kita juga percaya Dia menempatkan setiap anggota keluarga untuk saling menopang dan menjadi saudara, sehingga kita tidak akan menyerah menghadapi masalah-masalah apapun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memahami bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bekerja di dalam Roh Kudus, dalam diri kita sebagai orang percaya untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan menjalani hidup kita di dunia ini. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dan kami imani bahwa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, memampukan kami dikala kami mulai putus asa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ajarkanlah kepada kami Bapa untuk tetap tekun menantikan kedatangan Kristus Yesus di kali yang kedua, sehingga tidak akan menggeserkan keyakinan iman kami, sekalipun banyak sekali godaan, tantangan, cobaan yang harus kami hadapi sebagai orang percaya. Tetapi kami tetap memiliki iman yang kokoh yang tidak tergoyahkan, karena di dalam hati dan kehidupan kami tinggal Yesus Kristus yang menolong kami di dalam Roh Kudus, sehingga kami semua tidak akan mudah dikalahkan oleh kuasa-kuasa di luar Tuhan, tetapi kuasa Kristuslah yang memampukan kami semua untuk tetap bertekun menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami semua. Biarlah firman ini akan terus melekat di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak akan takut, khawatir, gentar terhadap apapun, karena kami melangkah di dalam iman, sehingga pengharapan itu pun tidak pernah mengecewakan kami, karena sesungguhnya kami mengharapkan segala sesuatu yang tentu telah Tuhan janjikan bagi kami semua akan adanya satu kehidupan yang kekal. Biarlah selama kami ada di dunia ini kami berkarya, kami menunjukkan jati diri kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Ada ketekunan, kerajinan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Ya Tuhan, tolonglah kami secara pribadi, tolonglah keluarga kami dan berkati seisi rumah tangga kami, agar apapun yang akan kami jalani, biarlah kehidupan kami tetap ada untuk memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati segenap kehidupan yang kami jalani, biarlah sehat dan selamat di dalam Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Hamba-hamba-Mu yang tetap Engkau percayakan untuk melayani, memberi diri dalam pemberitaan firman, Engkau memantapkan langkah iman mereka untuk percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Allah selalu memberkati, Tuhan Allah selalu menolong, dan rancangan-rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Jika ada yang mulai putus asa untuk menjalani kehidupan karena beratnya pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan mantapkan iman mereka untuk percaya bahwa kekuatan mereka hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bangsa dan negara kami Engkau berkati, menuntun dan memberkati juga para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka bagi masyarakat. Bila tentu di dalamnya ada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang ada dalam satu komunitas persekutuan bangsa dan negara yang saling menopang satu dengan yang lain, yang mewujudkan kesahan di dalam satu Bhinneka Tunggal Ika, yang tentu di dalamnya harapan-harapan penuh, kami akan menikmati satu tanah air yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memohon berkat dan pertolongan Engkau dinyatakan bagi kami semua. Ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya hari ini kita sangat berbahagia karena kita membuka lembaran baru kita dengan Tuhan. Ada firman yang memberikan semangat dan spirit yang baru untuk melangkah di hari ini. Bila kekuatan kita terus ada di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.